Kapten Vietnam meremehkan pemain lokal di Timnas Indonesia. Vietnam kembali melancarkan pesai war jelang melawan Timnas Indonesia. Kapten Do Hung Dung membandingkan pemain lokal di skuad Garuda dengan yang keturunan. Vietnam versus Indonesia bertemu di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini berlangsung di markas Vietnam pada hari Selasa 26 Maret malam waktu Indonesia Barat. Vietnam sendiri butuh poin penuh untuk menjaga peluang lolos ke fase kualifikasi selanjutnya. Dan hal tersebut disebabkan oleh Golden Star Warrior yang kalah 0-1 saat di Jakarta. Do Hung Dung penuh percaya diri menatap laga kandang tersebut. Dia merasa Vietnam bisa menang dan mencoba membuat dikotomi di skuad Garuda. Mengalahkan Indonesia bukanlah suatu yang mustahil. Lawan yang dihadapi pun tidak lebih kuat. Indonesia mempunyai sederet pemain berdarah Eropa yang lebih berpengalaman, lebih berani, dan tidak sepanik pemain dalam negeri Indonesia. Secara teknik, kecepatan, dan kekuatan mereka tidak terlalu buruk. Kami pernah melawan Jepang dan Irak, dan lawan tersebut jauh lebih cepat dan kuat, kata Do Hung Dung yang dikutip dari VN Express. Indonesia saat ini duduk di posisi kedua dengan 4 poin dari 3 laga, dan Vietnam tepat di bawah Indonesia dengan 3 poin. Breaking news, Syahrul Trisna terbang ke Vietnam pagi ini. Kiper Persikabo 1973, Syahrul Trisna, terbang ke Vietnam pagi ini untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Vietnam pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar itu dikonfirmasi asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. "Iya mas," singkat Nova Arianto, saat dikonfirmasi dipanggilnya Syahrul Trisna untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam malam ini. Awalnya untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam yang digelar pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 3 penjaga gawang. Mereka ialah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Muhammad Adi Satrio. Namun, Nadeo Argawinata mengalami cedera beberapa jam sebelum laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 malam WIB. Sementara itu, Muhammad Riyandi dikabarkan mengalami demam di hari yang sama. Alhasil, Muhammad Adi Satrio dimainkan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Beruntung, kiper PSIS Semarang itu tidak mendapat tekanan berarti sehingga Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Sebagai pengganti Nadeo yang cedera, Shin Tae-yong langsung memanggil Hernando Ari yang baru pulih dari cedera bahu. Kiper Persebaya Surabaya itu sudah berangkat ke Hanoi pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024 siang WIB. Alhasil, Syahrul Trisna pun dipanggil. Harapannya, seluruh pemain Timnas Indonesia yang berada di Vietnam hari ini dalam kondisi siap tempur dan dapat membantu skuad Garuda meraih hasil positif. Tiga tanda oleh Romeni segera perkuat Timnas Indonesia. Sebanyak 3 tanda oleh Romeni segera memperkuat Timnas Indonesia terbongkar di unggahan terbaru penyerang 23 tahun tersebut. Banyak pencinta sepak bola tanah air berharap PSSI mendekati penyerang, yang mana sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara tersebut. Tak heran fans sepak bola Indonesia mendorong PSSI agar membujuk oleh Romeni bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penyerang FC Utrecht ini masuk kategori jempolan. Benar, Ole Romeni baru mengemas 1 gol di Liga 1 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun, ketika mendapatkan menit tampil yang banyak bersama FC Emmen, Ole Romeni sanggup mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023. Banyak yang berharap, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat bersalaman dengan Ole Romeni pada FIFA Matchday Maret tahun 2024. Namun, hingga FIFA Matchday Maret tahun 2024 segera berakhir, belum ada tanda-tanda kejadian di atas terrealisasi.
Meski begitu, Ole Romeni baru saja mengunggah foto di stories Instagramnya, @OleRomeni. Unggahan foto ini menarik perhatian banyak netizen tanah air. Salah satunya dari akun @ufoundhouse. Akun ini mengatakan ada dua tanda Ole Romeni segera memperkuat timnas Indonesia berdasarkan foto yang diunggah. Sementara itu, mantan rekan Ole Romeni di NEC Nijmegen, Aiman Selouf, mengunggah emoji burung elang Garuda. Hal itu seakan menunjukkan Ole Romeni telah curhat kepada sang sahabat bahwa dirinya siap beralih kewarganegaraan menjadi Indonesia. Menarik menanti kelanjutan kabar di atas. Tenaga Ole Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi dua lawan kuat, Irak dan Filipina. Timnas Indonesia bedi kemenangan bukan imbang. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menegaskan bahwa tim Merah Putih datang ke Vietnam untuk meraih hasil kemenangan. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak mau Timnas Indonesia pulang ke tanah air dengan hasil yang imbang. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan menantang Vietnam pada laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Maidin, Hanoi pada hari Selasa 26 Maret. Dan jelang pertandingan, Sinteyong mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan taktik dan juga strategi untuk menghadapi Vietnam. Sinteyong sendiri tidak akan membeberkan rencana strateginya itu di publik, termasuk apakah bermain bertahan atau enggak dalam pertandingan nanti. Media Vietnam pun banyak yang menilai bahwa timnas Indonesia akan bermain bertahan. Sebab kekuatan timnas Indonesia saat ini sedang berkurang. Semula ada 26 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk menghadapi Vietnam. Namun saat ini ada 5 pemain yang dilaporkan mengalami demam sehingga tidak bisa ikut dibawa ke kandang Vietnam. Permasalahan yang melanda timnas Indonesia itu pun mengundang pernyataan bahwa skuad Garuda akan bermain bertahan. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Namun saya tidak bisa mengatakan cara bermain tim ini apakah menyerang atau bertahan. Oleh karena itu saya tidak ingin menjawabnya, kata Sinteyong dalam sesi jumpa pers di Vietnam pada hari Senin 25 Maret. Lanjut, Sinteyong pun menilai bahwa pertandingan melawan Vietnam nanti adalah laga yang penting untuk timnas Indonesia. Dan hasil pertandingan itu pun tentu saja akan berpengaruh kepada nasib timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga atau tidak.